Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya solih-solihah? Alhamdulillah, penuh semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Nak ya. Baiklah solih dan solihah, sekarang kita akan belajar mengenai pengukuran debit. Solih solihah, kalian mungkin pernah ya mengisi bak mandi dengan cara mengalirkan air melalui sebuah keran. Nah, kira-kira butuh berapa lama ya waktunya yang kita perlukan agar bak mandi tersebut terisi dengan penuh? Ya, jawabannya bergantung besar kecilnya aliran air yang keluar dari keran tersebut. Besar kecilnya volume air yang mengalir persatuan waktu, itulah yang dinamakan dengan debit. Nah, banyaknya zat cair itu diukur menggunakan satuan volume. Jadi sebelum kita belajar mengenai pengukuran debit, kita harus terlebih dahulu tahu apa saja hubungan antara satuan volume. Baiklah solih dan solihah, pada pokok bahasan ini kita akan belajar tentang satuan volume dan hubungan antar satuannya. Oke, diingat kembali ya, tangga-tangga konversi. Kalau kita sudah belajar di materi jarak pada pertemuan sebelumnya, itu ada tangga konversi ya, dari kilometer diubah menjadi hektometer dan seterusnya. Pada volume ternyata juga ada tangga konversinya. Di sini kilometer pangkat 3 sampai dengan milimeter pangkat 3. Pangkat 3-nya ini biasanya dikatakan kubik. Jadi kilometer kubik, hektometer kubik, sampai dengan milimeter kubik. Untuk pengubahannya, karena dia pangkat 3, jadi 1 kali turun dikalikan 1000. Kalau 2 kali turun berarti dikalikan dengan 1 juta. Begitu juga saat dia naik ke atas. Sama dibagi, tapi dia dibagi 1000. Naik 1 kali dibagi 1000, naik 2 kali berarti dibagi 1 juta. Begitu pula selanjutnya. Baiklah, untuk lebih jelasnya, yuk kita perhatikan contoh berikut. Nomor 1. 1 kilometer kubik atau 1 kilometer pangkat 3 akan diubah menjadi hektometer pangkat 3. Maka dari kilometer kubik ke hektometer kubik turun berapa kali, Nak? Iya, turun 1 kali. Jadi kalau turun 1 kali kita kalikan dengan 1000. Maka 1 kilometer kubik sama dengan 1 dikali 1000 hektometer kubik. 1 dikali 1000, maka hasilnya 1000 hektometer kubik. Paham ya? Kita lihat lagi nomor 2. Dari 2 meter kubik akan diubah menjadi sentimeter kubik. Oke, dari meter ke sentimeter turun berapa kali, Nak? Iya, turun 2 kali. Maka itu 2 dikalikan 1 juta karena dia turun 2 kali. Di bukunya keliru ya, Nak, bukan 1 kali 2 juta tapi 2 dikalikan 1 juta. Berapa 2 kali 1 juta? Iya, jadi 2 meter kubik sama dengan 2 juta sentimeter kubik. Kita lihat nomor 3. 5000 meter kubik berapa dekameter kubik ya? Yuk diingat, meter ke dekameter naik atau turun? Betul, Nak, naik. Naik berapa tangga, Nak? 1. Berarti kalau naik 1 dibagi 1000. 5000 dibagi 1000 sama dengan 5 dekameter kubik. Oke, nomor 4 kita lanjut. 13.000 milimeter kubik akan diubah menjadi sentimeter
kubik. Maka dari milimeter ke sentimeter naik berapa, Nak? Iya, 1. Kita bagi dengan 1000. 13.000 dibagi 1000. Dapatlah hasilnya 13 cm pangkat 3 atau kubik. Gimana Solihah? Sudah lumayan paham ya? Ternyata selain kilometer pangkat 3 atau kilometer kubik sampai dengan milimeter kubik, satuan volume juga ada yang namanya kiloliter, hektoliter, sampai dengan mililiter. Solihah pasti pernah ya saat dimintai tolong oleh ayah bundanya untuk mungkin beli minyak tanah atau beli minyak goreng, satuannya pakai liter. Minyak goreng 1 liter, minyak goreng 2 liter, atau selanjutnya. Nah, untuk satuan liter ini, 1 kali turun kita kalikan dengan 10. Kalau naik 1 tangga berarti sama hanya dibagi dengan 10. Kalau 2 tangga berarti dibagi dengan 100. Selain itu, ingatlah hubungan antar satuan volume berikut ya, Nak ya. 1 liter itu sama dengan nilainya 1 desimeter kubik. 1 mililiter itu sama nilainya dengan 1 sentimeter kubik. Atau 1 mililiter itu sama dengan 1 cc. Cc ini dibacanya cc. Nah, maka bisa diketahui juga 1 cm pangkat 3 atau 1 cm kubik nilainya sama dengan 1 cc. Baiklah Soli dan Solihah, kita lanjut ke debit ya, Nak ya. Oke, di sini apa itu debit? Kita bakalan lihat dulu yang ada di gambar ini. Oke, di situ ada keran A dan keran B. Keran tangki A dan tangki B sudah terisi air penuh semua ya. Nah, keran A kita buka setengah, keran B kita buka penuh. Coba kita lihat yang mana yang duluan penuh. Iya, yang keran mana? Keran B. Iya, karena dia keran B-nya kita buka penuh, sedangkan keran A hanya dibuka setengah. Itulah yang dinamakan debit. Jadi debit itu banyaknya aliran air setiap satuan waktu. Debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Jadi bisa diketahui ya debit itu apa ya, Nak? Selanjutnya, satuan debit itu ternyata bergantung pada satuan volume dan waktu yang digunakan. Volume tadi kita sudah tahu ya, apa saja ada meter pangkat 3, desimeter kubik, sentimeter kubik, atau juga liter. Sedangkan waktu dinyatakan dalam satuan detik, menit, atau jam. Nah, satuan debitnya bisa liter per detik, sentimeter kubik per menit, liter per jam, atau meter kubik per jam. Sekarang kita lihat untuk rumus debitnya. Kita pakai segitiga ajaib lagi ya, seperti yang kemarin ya. Debit yang di atas ada V, yang di bawah ada D dan juga T. D itu kita lambangkan debit, V itu volume, dan T waktu. Nah, di sini harus selalu diingat ya, jangan sampai tertukar. Garis yang tengah itu sebagai tanda pembagian. Nah, maka kalau kita cari D, D-nya yang kita tutup. D sama dengan V dibagi T atau V per T. Kemudian, kalau kita akan mencari waktu itu, maka waktu kita tutup V per D, volume per D, debit. Kemudian kalau kita mau mencari V, nah tanda di antara D dan T itu tandanya perkalian.
perkalian karena mereka sejajar. V kita tutup. Maka yang kelihatan tinggal D dikali dengan T atau volume sama dengan debit dikalikan dengan waktu. Bagaimana Solih dan Solihah? Bisa ya difahami ya nak ya? Baik, kita lihat contoh soal nomor 1. Sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1600 desimeter kubik dalam waktu 4 detik. Berapakah debit air pada pintu bendungan tersebut? Ayo diingat kembali. Kita tulis dulu ya diketahuinya. 1600 desimeter kubik itu sebagai volume. 4 detik itu sebagai waktu. V-nya 1600, T-nya 4 detik. Yang ditanya debit atau D. Yuk kita lihat segitiga ajaibnya. Karena D yang ditanya, maka D yang kita tutup. D sama dengan V per T atau V dibagi dengan T. V-nya berapa nak? 1600 desimeter kubik. Dibagi T-nya 4 detik. Maka 1600 dibagi 4 berapa? Ayo diingat-ingat. Ya, debitnya hanya 400 desimeter kubik per detik. Baiklah Solih dan Solihah, itu pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik ya nak ya. Dan semoga Allah beri kita kemudahan dalam memahami pelajaran yang kita pelajari. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.